Puji Tuhan. Selamat pagi anak-anak Tuhan yang diberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Karena Allah mengasihi kami semua manusia yang ada di dalam dunia ini, sehingga memberikan anak yang tunggal, itulah Tuhan Yesus Kristus, supaya yang percaya tidak binasa, tapi dapat hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Tuhan memimpin kami semua pada ibadah pagi hari ini, dari permulaan, pertengahan sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap untuk mendengar dan menerima pengajaran firman Allah. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak Tuhan yang diberkati, dan selamat berbahagia beribadah bersama-sama kami. Pagi hari ini kita akan belajar firman Allah di dalam Injil Matius pasal yang ke-19. Injil Matius pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 yang ada terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru halaman nomor 32. Beginilah bunyinya firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yordan dan di seberang sungai Yordan. Saya ulangi, setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea dan di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencupai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah, janganlah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Haleluya. Tuhan memberikan firman Allah pagi hari ini kepada kita. Firman Allah ini berjudul Membina Keluarga Bahagia. Saya sebagai hamba Allah, saya percaya kita semua ini ingin berbahagia. Baik saya, istri, anak-anak, semua sidang jemaat ingin berbahagia. Saya ingin berbahagia. Saya ingin membahagiakan istri saya. Saya juga ingin membahagiakan anak-anak saya. Saya ingin membahagiakan cucu-cucu saya. Saya percaya kita semua ingin berbahagia. Di dalam Tuhan Yesus kita berbahagia. Dengar firman Allah, kewajiban suami istri. Jadi firman Allah berkata, suami istri itu sudah jadi satu, bukannya dua lagi, tetapi satu. Maka inilah kewajiban suami. Pertama, mengasihi istrinya. Haleluya. Kewajiban suami mengasihi istrinya. Puji Tuhan. Di sini kita akan membaca suami mengasihi istrinya di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-25.
Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-25. Hai istri, ayat yang ke-25, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hai suami, kasihilah istrimu. Tuhan minta di sini kewajiban suami mengasihi istrinya sejak mulai nikah sampai mati. Tidak boleh mengasihi perempuan lain, tidak boleh mengasihi istri orang lain, tetapi mengasihi istri, karena istri itu adalah jodoh dari Tuhan. Itu adalah tulang rusuk dari Tuhan untuk kita. Oleh sebab itu cintailah istrimu di dalam waktu susah, di waktu senang, tetap mengasihi istri. Haleluya. Banyak suami-suami yang merasa sudah ada istri, ada tulang rusuk. Satu, dia rasa kurang, dia mencari lagi tulang rusuk yang lain. Dia dapat satu tulang rusuk lagi, namanya tulang busuk. Maka rumah tangganya itu berbau busuk. Tidak ada lagi keharmonisan. Hanya ada perkelahian, perbantahan, permusuhan, sedikit-dikit berkelahi. Tidak tahu malu lagi, seperti orang yang sudah tidak waras. Sudah dapat istri, sudah dapat tulang rusuk, bilang kurang. Cari lagi satu tulang rusuk, namanya tulang busuk. Sudah dapat lagi tulang busuk, bilang kurang. Cari lagi satu tulang, lalu dapat satu tulang, namanya tulang rusak. Rumah tangga itu rusaklah semuanya. Anak-anak juga rusak. Waduh, suami cerai sama istri, istri cerai sama suami. Ini melawan firman Allah. Itu tidak benar. Itu pertama, kewajiban suami mengasihi istri. Kedua, kewajiban suami menghormati istrinya. Selamat pagi istriku yang kucintai. Selamat siang, selamat malam. Istriku, ada apa kabar hari ini? Ini demikianlah menghormati. Jadi 1 Petrus pasal 3 ayat 7, menghormati istri. Demikian juga kamu hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah istrimu sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bagaimana kita bisa berdoa kalau di dalam rumah tangga tidak aman, kita tidak menghormati istri. Istri itu perlu dihormati. Istri itu juga amat penting. Dia juga Tuhan beri untuk menjadi penolong kita. Dia menolong kita. Oleh karena itu harus suami tahu berterima kasih kepada istri. Haleluya. Di sini menghormati istri itu penting. Kalau istri tidak dihormati lagi, maka istri itu hilang wibawa. Istri itu merasa bahwa dia tidak dihargai, dan dia lama-lama dia makin merana. Hidupnya susah, hidupnya sengsara, merana. Obatnya kalau suami mengasihi istri, maka istri itu sehat dan istri itu bergembira. Istri itu bergairah hidup. Dan dia berkata, inilah suamiku, suami yang baik, suami yang menghormati saya. Maka saya juga harus menghormati suamiku. Pagi-pagi saya bangun pagi, saya buatkan dia sarapan, untuk dia sarapan. Lalu ia pergi bekerja, dan siang saya juga siapkan makanan. Kalau suamiku datang, dia makan, dan dia bisa betul-betul sehat. Dalam keadaan yang sehat, dia bisa bekerja untuk mencari nafkah bagi kita di dalam rumah tangga. Ingat, suami harus hormati istri. Puji Tuhan. Dan di sini istri-istri, kewajiban istri. Demikian juga istri-istri. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 6.
kewajiban istri. Demikian juga, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman Tuhan, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kalau istri kita di rumah sopan santun, ramah tamah, baik sama orang siapa saja, maka orang melihat kelakuan istri kita, mereka berkata bahwa istri orang Kristen, orang yang rohani, orang yang suci, dan mereka melihat, oh bukan main, mereka bisa bertobat. Oleh sebab itu istri dengar, jangan engkau galak-galak di rumah, sedikit-dikit berteriak, sedikit-dikit bertengkar. Tetapi di sini hendaklah engkau tunduk kepada suamimu sendiri, bukan tunduk kepada suami orang lain. Andai kata engkau itu orang yang pintar, engkau sarjana, suamimu itu orang buta huruf, tapi firman Allah harus tunduk kepada suamimu, karena suami itu adalah kepala rumah tangga. Di sini Tuhan bilang perempuan suci dahulu, zaman dulu menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya sendiri. Sama seperti Sarah tunduk kepada Abraham dan memanggil Abraham, Tuan Abraham. Selamat pagi Tuan Abraham. Maka Abraham berkata, selamat pagi Nyonya Abraham. Lalu mereka sarapan, enak sekali, nikmat. Dan di dalam rumah tangga mereka rasa bahagia. Sekarang suami dengar, suami harus dengar ini. Hidup senang dengan istri tiap-tiap hari. Pengkhotbah pasal 9 ayat 9. Hai suami, hidup senanglah dengan istrimu tiap-tiap hari. Nikmatilah hidup ini dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu. Hai suami, kalau engkau belum juga diberkati banyak, tetap menikmati dengan istri berkat-berkat yang ada. Tetapi apabila engkau diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah, maka kasihmu kepada istrimu itu juga harus meningkat mengasihi istrimu. Haleluya. Supaya istrimu itu senang, istrimu itu bahagia. Sebab kita menikah adalah untuk berbahagia, bukan untuk mencari harta. Jadi suami istri hidup senang. Suami hidup senang dengan istri. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu. Berkata kepada istri, Mak, hari ini kita makan di mana, restoran mana, ini ada berkat banyak, uang begini banyak, mau bikin apa, istriku dengar. Kita cari restoran dan kita makan nikmat. Hai istriku yang kucintai, marilah kita mau ke negara mana, mari siapkan diri kita pergi ke Eropa. Karena Tuhan sudah memberikan kita berkat yang banyak. Istri senang. Istri yang senang, tambah hari, tambah awet muda, tambah cantik, tambah muda, tambah bahagia. Oleh karena itu, suami-suami, kalau mau istri tetap muda, tetap cantik, berbahagia, ini senangkan hatinya. Istriku yang tersayang, engkau ingin makan apa? Aku berikan. Haleluya. Lalu beri, puji Tuhan. Kalau istri makan masih malu-malu, bilang, istriku saya buka mulut, aku yang masukkan makanan ke dalam mulutmu. Puji Tuhan. Ambilkan minum, suruh supaya dia minum. Dia senang, dia bilang ini dulu suamiku. Suami dari Tuhan seperti ini. Lalu istri bahagia, suami juga berbahagia. Di dalam rumah tangga berbahagia. Kalau suami hidup senang dengan istri, anak-anak itu melihat itu contoh. Lalu anak-anak yang laki dia bilang, Mama, kalau saya mau cari istri, mau cari seperti Mama, yang baik sayang Papa. Anak-anak laki, anak perempuan bilang, kalau saya mau cari suami, saya cari seperti Papa yang baik, murah hati. Puji Tuhan. Dan di sini
kepada istri, kewajiban istri di sini luar biasa. Kewajiban istri, puji Tuhan, berbuat baik kepada suaminya tiap-tiap hari. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Iya, istri itu lebih berharga daripada permata. Amsal Sulaiman pasal 31 ayat 10 sampai ayat 12. Berbuat baik kepada suaminya tiap-tiap hari. Istri yang baik berbuat baik kepada suaminya tiap-tiap hari. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepada suaminya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istrinya berbuat baik kepada suaminya tiap-tiap hari dan tidak berbuat jahat sepanjang umur hidupnya. Inilah firman Allah untuk kita. Oleh karena itu dengar baik-baik. Hai istri, sekarang suami lagi. Puji Tuhan. Suami menghibur istri. Harus dihibur. Istri itu harus dihibur. Menghibur istri itu ada tertulis di dalam 1 Samuel. Pasal 1 ayat yang ke-8. Lalu Elkana berkata kepada istrinya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Inilah suami yang gentleman. Inilah suami yang bertanggung jawab. Inilah suami yang dari Tuhan, yang mengasihi istrinya. Dia lihat ada satu perempuan bernama Hana. Dia menikah dengan Elkana. Sudah lama menikah, tapi belum punya anak. Lalu ini Hana susah karena ia diolok-olok, dijelek-jelekkan, difitnah. Tetapi ia tidak membalas. Ia hanya berdoa. Hana hanya berdoa dan menangis. Dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan dia anak laki-laki. Dan doanya itu betul, lama-lama dia punya doa dijawab oleh Tuhan. Oleh karena itu di sini, haleluya, menghibur istri. Elkana menghibur istrinya dan dia berkata kepada istrinya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah lebih berharga bagimu? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Dengar, waktu Hana tidak mau makan, tidak mau minum, Elkana tidak marah, hei, kenapa lu tidak mau makan, tidak mau minum? Biar cepat mati, saya kawin lagi. Dia tidak bilang begitu. Dia menghibur. Haleluya. Dia bilang, Hana, mengapa engkau menangis? Itu tandanya dia sayang istrinya. Tandanya dia menghibur istrinya. Mengapa engkau menangis? 1, mengapa engkau tidak mau makan? Nanti lama-lama engkau kurus, cepat tua. Aku tidak mau engkau kurus dan cepat tua. Aku mau engkau mau makan supaya engkau sehat, gemuk dan tetap awet muda. Aku tetap mengasihimu. Dan mengapakah engkau tidak mau? Mengapa hatimu sedih? Aku ada di sampingmu. Aku tidak akan tinggalkan engkau sendiri, Hana. Aku ini Elkana suamimu. Aku sayang kepadamu. Aku akan menemanimu sehari-hari, tiap hari. Aku tidak akan membiarkan engkau susah, engkau sedih. Oleh karena itu mari
Di sini dia bilang, bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Dia bilang, aku ini lebih berharga daripada orang lain. 10 orang laki-laki karena engkau adalah istriku dan aku adalah suamimu. Aku sayang kepadamu. Ini baru suami gentleman, suami yang mengasihi istri. Oleh karena itu mari suami-suami jangan sekali-kali kasar terhadap istri. Kita harus menghibur mereka. Kita harus menghormati mereka. Kita harus mengasihi mereka. Dan kita harus hidup senang dengan mereka. Dengar, kalau ada berkat makan enak. Kita suami istri harus bisa berhemat-hemat. Tetapi bisa juga berfoya-foya. Kalau berkatnya sedikit, kita berhemat-hemat. Makan apa adanya. Tapi kalau berkatnya banyak, biarlah kita menikmati makanan-makanan yang enak, lezat. Karena suami istri perlu. Oleh sebab itu, hai suami, jangan sekali-kali engkau menyakiti hati istrimu. Bertindaklah hati-hati dan selalu berkata kepada istrimu dengan bahasa yang lemah lembut, sopan santun. Haleluya. Sebab itu yang dikehendaki oleh seorang istri. Seorang istri itu hanya mengharapkan suami itu mengasihi dia. Seorang istri itu mengharapkan suami itu berkata jujur dan berbuat jujur kepadanya. Oleh karena itu mari suami-suami kita semua belajar jujur, berbuat jujur, berkata jujur, dan kita berkata, hai istriku, aku mengasihi engkau lebih daripada semua wanita yang ada di dalam dunia ini. Suami istri satu suami. Itu namanya firman Allah bilang, suami istri sudah menjadi satu. Jangan lagi mencari istri lain. Itu dosa. Istri lebih dari satu. Itu adalah dosa di hadapan hadirat Tuhan. Dan pasti dihukum oleh Tuhan. Saya berdoa untuk anak-anak Tuhan semua. Supaya puas dengan istrinya. Puas dengan suaminya. Dan berbahagia bersama suami istri. Anak-anaknya di dalam rumah tangganya. Saya ulangi ini lagi, hai untuk istri, kewajiban Amsal Sulaiman pasal yang ke-31 ayat 10 sampai 12. Berbuat baik kepada suaminya tiap-tiap hari. Baik banyak uang, baik uangnya sedikit. Baik banyak berkat, baik sedikit berkatnya. Istri tetap berbuat baik kepada suaminya tiap-tiap hari. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Istri yang cakap itu, dia lebih mahal daripada rumah bertingkat 3. Istri yang cakap itu lebih mahal daripada mobil Mercy 3. Dia lebih mahal daripada permata yang harganya mahal. Dia lebih mahal lagi harganya. Oleh karena itu, hai suami, bersyukur. Minta banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena istri yang Tuhan beri itu pasti cocok dengan suami. Oleh karena itu, mari hati suaminya percaya kepada istrinya. Maka itu istri harus ada kejujuran. Supaya suami tetap percaya tiap-tiap hari. Haleluya. Hati suaminya percaya kepadanya, tidak akan kekurangan keuntungan. Istri tidak berbuat jahat kepada suaminya sepanjang umurnya. Ia berbuat baik terus menerus. Kita melihat istri yang menjadi teladan di dalam firman Allah.
Sarah yang sudah begitu lanjut usianya, Ibrahim juga sudah lanjut usianya, tetapi mereka rukun. Dan Sarah memanggil Abraham, dia bilang, Tuan Abraham. Oh, betapa enaknya didengar oleh telinga Abraham. Tentu Abraham balas, istriku yang tercinta. Dia bilang, Tuanku Abraham, dia bilang, Nyonya Abraham, apa kabar pagi hari ini? Lalu mereka hidup senang. Puji Tuhan. Di dalam Tuhan, suami istri itu senang dan berbahagia. Haleluya, pagi hari ini kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Maka suami istri dengar baik-baik. Kita pertama mengasihi. Kita punya istri. Istri harus menghormati suami, tunduk kepada suami. Jangan suka melawan, suka memberontak. Karena suami adalah kepala. Suami istri selagi hidup di dunia ini harus hidup senang bersama istri. Setiap hari. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia tidak mau kalau kita ini dalam rumah tangga kacau balau terus. Oleh karena itu dia bilang, hei suami, kasihilah istrimu sendiri sampai mati. Dan hei istri, kasihilah suamimu dan tunduklah kepadanya. Karena dia adalah kepala rumah tangga. Suami, istri, anak-anak, undang Tuhan Yesus menjadi kepala rumah tangga kita. Maka rumah tangga kita senang dan berbahagia tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita lalu bawa kita ke dalam kerajaan sorga. Di dalam kerajaan sorga kita hidup senang dan berbahagia bersama Tuhan Yesus, senang selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga, hidup nikah kita semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kami berdoa untuk semua umat Tuhan yang ada di dunia ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan beri penghiburan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa untuk semua presiden-presiden di dunia ini. Tuhan lengkapi mereka dengan kekuatan, hikmat, akal budi, sehingga mereka dapat memimpin kami sebagai rakyat ini menuju kepada aman dan berbahagia. Kami juga berdoa buat bangsa-bangsa negara dan bangsa kami di Republik Indonesia ini, dari Bapak Presiden, wakilnya, dan semua para menteri-menterinya yang ada. Tuhan juga tolong mereka di dalam memimpin kami bangsa Indonesia. Dokter-dokter yang ada di seluruh Indonesia ini juga Tuhan memberi mereka penemuan-penemuan baru mengenai penyakit-penyakit yang ada sedang beredar ini. Hanya oleh kekuatan dan kuasa Allah mereka dapat ditundukkan, dapat disembuhkan yang sakit-sakit. Oleh karena itu Tuhan tolonglah kami semua yang ada yang sudah kena sakit karena penyakit corona. Tuhan tolong sembuhkan mereka. Dan yang belum dapat itu Tuhan lindungi supaya aman. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua umat-Mu di dunia ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, menyertai, memberkati dengan berkat damai sejahtera. Terima kasih. Mari Tuhan memberkati kami semua. Anak-anak Tuhan yang berbahagia. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa. Terimalah berkat kasih sayang daripada Allah Putra. Dan terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Rohul Kudus. Kiranya tinggal tetap menyertai kita semua. Mulai dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama
Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Selamat siang, selamat berbahagia. Shalom sidang jemaat. Sampai kita bertemu lagi pada hari-hari ibadat yang berikut. Tuhan memberkati kita semua sampai kita bertemu lagi. Haleluya.